maju ke depan untuk memimpin doa. Siap, bacaan mulai. Kita SBT terlebih dahulu ya. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan. Saya absen ya pagi ini. Ada yang nggak masuk? Berarti hari ini nihil ya? Ya. Ada. Sebelum kita melakukan materi ini atau membahas materi Asmaul Husna ini, yang kemarin pernah kita bahas atau yang sudah kita bahas kemarin itu ya, sama tentang Asmaul Husna. Pak Catur sudah menjelaskan sama kalian tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Catur akan bahas melalui media atau PowerPoint ya. Media PowerPoint ini Pak Catur buat untuk lebih pemahaman kalian itu lebih baik ya atau lebih bagus. Nah, di sini kalian bisa mengenal atau melihat dari PowerPoint ini ya. Saya jelaskan satu persatu. Mengenal Asmaul Husna, kunci dekat dengan Allah. Nah, itu dibaca ya. Nah, yang kedua adalah makna dan tafsir al-alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Itu ada 4 makna, bahasa, dan istilah. Yaitu ya, al-alim berasal dari kata ilmu atau ilim. Allah al-alim berarti maha mengetahui segala yang nampak dan tersembunyi. Cakupan ilmu Allah juga ada.
dalil Al-Quran dan hadis juga ada, implikasi bagi manusia juga ada ya. Terus berikutnya ini adalah makna dan tafsir Al-Khabir, Allah yang maha teliti dan mengetahui secara mendalam. Nah, di sini ada arti kata dari Al-Khabir, Al-Khabir ya, arti kata dari Al-Khabir berbeda dengan Al-Alim, contoh dalam kehidupan, serta dalil Al-Quran dan hadisnya juga. Nah, di sini ada 4 kriteria ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini memahami Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Samir, dan Al-Basir. Tentu kalian sudah mengetahui ya bahwa nama-nama Allah itu ada totalnya berapa? 90. Lagi. Nah, As-Sami, Allah maha mendengar segala sesuatu tanpa alat. Berarti Allah ini bisa mengetahui dimanapun kalian berada ya, tanpa bantuan alat apapun, karena Allah maha mendengar. Dan Allah juga mempunyai nama-nama yang lainnya ya. Di sini ada 4 juga ya, makna bahasa dan istilah, konteks mendengar Allah, dalil Al-Quran, pengaruh dalam zikir dan doa. Semuanya itu tercakup dalam As-Sami ya. Saya lanjutkan lagi. Makna tafsir, makna dan tafsir Al-Basir, Allah maha melihat tanpa indra, berarti tanpa mata ya. Allah maha melihat atau maha mengetahui atau maha tahu ya. Arti harfiah dan istilah Al-Basir. Kedua adalah konteks penglihatan Allah. Yang ketiga adalah dalil Al-Quran. Yang keempat adalah hubungan dengan kesabaran beramal. Anak-anak sudah terbentuk kelompoknya? Ada 4 kelompok ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke, 4 kelompok ini Pak Catur akan tunjukkan suatu materi Asmaul Husna, yaitu yang akan ditampilkan di slide ini ya, atau PowerPoint ini. Tolong kalian perhatikan. Setelah diperhatikan, nanti kamu temukan studi kasusnya atau permasalahannya apa, nanti ditanyakan boleh ke temennya atau kamu bimbingan sama teman-temannya nanti secara kelompok. Bagaimana caranya ini bisa terpecahkan nanti ya. Kamu tonton terlebih dahulu aja biar nanti biar jelas ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya, Ibu ingatkan untuk kalian selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 2 meter, serta menggunakan hand sanitizer. Tetap di dalam rumah ya. Mari kita hentikan penyebaran COVID-19. Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis dan Al-Quran. Sebelum itu, sama-sama membaca doa sebelum belajar dalam hati. Dipersilakan. Baik, materi hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Berapa jumlahnya? Dan apa arti serta utamaannya? Mari kita bahas sama-sama ya. Baik, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Iman itu sendiri artinya adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Keimanan seseorang bisa tebal, bisa tipis, kadang bisa bertambah, bisa juga berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna.
Jadi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Penjelasan Asmaul Husna terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Silahkan kalian baca dan artinya juga kalian pahami ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalkannya, insya Allah akan dimudahkan masuk surga. Dari 99 Asmaul Husna, kita hanya akan membahas keempat Asmaul Husna berikut ini, yaitu Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Khabir, Maha Teliti, Al-Bashir, Maha Melihat, dan As-Sami, Maha Mendengar. Berikut ini adalah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui, yang nampak apapun yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Segala aktivitas manusia dan peristiwa yang akan terjadi pun diketahui oleh Allah SWT. Perilaku mengenai sifat Allah Al-Alim diantaranya sebagai contoh ya. Selanjutnya di sini adalah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang Al-Khabir. Al-Khabir sendiri artinya Maha Teliti. Tidak ada peristiwa yang terjadi di alam ini melainkan diketahui oleh Allah secara detail, dari kematian, kualitas ketakwaan, hingga rasa di dasar hati. Lalu dalam apa yang diwujudkan dari sifat Allah Al-Khabir sebagai berikut. Silahkan ditulis ya. Berikutnya adalah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah, yaitu As-Sami. Apa itu As-Sami? As-Sami artinya Maha Mendengar. Pendengaran Allah SWT tidak terbatas. Allah SWT Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Lalu perilakunya pertama menjaga perkataan dan perbuatan sebaik mungkin, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, tidak peduli terhadap orang sekitar yang membutuhkan pertolongan kita. Terakhir adalah dalil atau yang menjelaskan tentang asma Allah, yaitu Al-Bashir. Al-Bashir artinya Maha Melihat. Allah melihat segala sesuatu walaupun yang kecil. Allah SWT melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Perilaku yang diwujudkan dari sifat Al-Bashir sebagai berikut. Silahkan kalian catat di buku catatan kalian ya. Terakhir adalah hikmah, pelajaran bisa kita ambil dari beriman kepada Allah SWT. Baik, terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Kalian melihat video yang tadi disampaikan di PowerPoint. Sekarang kalian akan menyimpulkan atau berdiskusi kelompok ya. Simpulkan Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan kalian. Salah satunya apa? Kalian simpulkan itu atau kalian rangkum atau kalian catat ya. Apa yang menurut kalian, oh ini salah satu Asmaul Husna Al-Sami, ini yang masuk Al-Bashir, Al-Khabir, ya, Al-Sami, Al-Alim. Kamu tulis di situ, berdiskusi dengan kelompok, aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Ya, sekarang kerjakan secara berkelompok, kita berdiskusi, setelah itu presentasi ke depan. Oke? Ya, lanjutkan. Gimana, ada yang tulis? Tidak ada, bisa semua ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya kepada beliau. Kelompok ketiga, ada yang mengalami kesulitan? Oke. Ini kalau ada kesulitan bisa bertanya langsung ya, Pak, saya mau tanya. Boleh. Ya. Gimana dengan kelompok 2?
Ada kesulitan? Tidak. Oke, kalau ada tanya ya, Pak. Saya mau tanya, gitu ya. Kelompok 1 gimana? Tidak ada kesulitan. Oke, kalau tidak ada kesulitan, itu semuanya nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Sudah habis, itu tandanya kalian sekarang mempresentasikan hasil jawaban kelompok dari teman kalian ya. Nah, sekarang saya minta secara mandiri atau secara berani, siapa yang mau maju? Ayo, dari kelompok 1 mungkin? Oke, Pak Dewi. Dari kelompok lain? Oke, Mbak Nadifa dari kelompok 4 ya. Ayo silakan maju secara bersamaan ya Bapak. Ayo, maju. Nah, di sini kita lihat ya teman-temannya ini kalau berdiskusi tadi dan dapat menyimpulkan antara Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa saja. Nah, ya. Oke. Apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari menurut kelompokmu di kelompok 1? Tidak mencontek, tidak mencuri, Terus tidak berbohong. Terus untuk yang kelompok 4 apa dalam kehidupan sehari-hari? Allah Maha mengetahui, berarti apa biasanya? Tidak? Sama ya, tidak mencuri, tidak berbohong. Berarti boleh nggak kita berani sama orang tua? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Terus Maha memberitahu ya, Maha mendengar. Kalau kita bohong boleh apa enggak? Tidak boleh juga. Nah, sama ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah kita harus tahu bahwa Allah ini bisa mengetahui semua isi di bumi ini dan tahu bahkan semut kecil pun akan Allah tahu ya. Karena Allah ini maha segalanya. Dia mempunyai 99 nama yang indah atau nama yang baik. Nah, perlu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Yang pertama, kalau di sekolah tidak boleh mencontek. Yang kedua, tidak boleh mencuri ya. Terus tidak boleh berbohong. Jujur itu adalah sikap atau pribadi yang baik. Nah, salah satunya terkait dengan Asmaul Husna. Kita tidak boleh mencontek, mencuri dan berbohong. Nah, berarti sama ya. Ya, kesimpulannya sama. Kelompok 4 dan kelompok 1 mereka jawabannya sama. Oke, beri aplaus. Nah, setelah kita berdiskusi dengan kelompok, dengan teman yang lain, maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang indah dan yang baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam Asmaul Husna ini kita mengambil makna atau hikmah bahwa Allah itu maha mengetahui, maha segalanya ya, maha melihat, maha memberitahu ya, semuanya Allah akan tahu. Maka kita dengan nama-nama Allah itu kita tidak bisa bergerak dengan sembrono atau seenaknya sendiri. Nah, karena apa? Karena kita mempunyai iman kepada Allah ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita harus mengimani iman di dalam hati kita, percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa nama-nama Allah ini semuanya itu ada ya, dan kita terapkan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi ini telah berakhir. Nah, untuk itu ketua kelas silakan memimpin doa. Siapkan dulu.
akan membahas materi berikutnya ya. Setelah Asmaul Husna kita akan membahas materi tentang sholat dan zikir. Ya, oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita berdiskusi dengan kelompok, dengan teman yang lain, maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang indah dan yang baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam Asmaul Husna ini kita mengambil makna atau hikmah bahwa Allah itu maha mengetahui, maha segalanya, ya, maha melihat, maha memberitahu, ya, semuanya Allah akan tahu. Maka kita dengan nama-nama Allah itu kita tidak bisa bergerak dengan sembrono atau seenaknya sendiri. Nah, karena apa? Karena kita mempunyai iman kepada Allah, ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita harus mengimani, iman di dalam hati kita, percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa nama-nama Allah ini semuanya itu ada, ya, dan kita terapkan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi ini telah berakhir. Nah, untuk itu ketua kelas silakan memimpin doa. Siapkan dulu. Ini. Wa
selanjutnya minggu depan kita akan membahas materi berikutnya ya. Setelah Asmaul Husna kita akan membahas materi tentang sholat dan zikir. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.